Hai, welcome back to Acek Live, gue Indra. Jadi kemarin malam dini hari tanggal 28 Apple baru aja merilis update iOS 16.4 sekaligus juga iPadOS 16.4 dan OS untuk produk Apple lainnya. Seperti yang kita tahu, iOS 16.4 beta stage pertamanya udah dirilis Apple dari tanggal 17 Februari lalu, dan akhirnya dini hari kemarin Apple ngerilis untuk official versionnya iOS 16.4 nya nih. Dirilis juga iOS 15.7.4 untuk older device, untuk iPhone 7 ke bawah ya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang masih hold di device iPhone 7, 7 Plus, 6S ya, you name it lah, itu masih diurusin sama Apple update OS-nya hingga hari ini. Dan di video kali ini gue juga baru mau update nih 16.4, jadi kita akan lihat nanti fitur-fiturnya tuh apa aja, baterai life-nya seperti apa, hingga performance-nya bagaimana untuk di iPhone 14 Pro gue ini. Dan biasanya kalau updatean 16.3, 16.4 ini biasanya update major ya, beda kalau 16.3.1, 16.3.2 dan seterusnya itu biasanya minor-minor aja, cuma security update. Dan ya, gue akan share fitur-fitur apa aja yang beda di iOS 16.4. Haruskah kalian upgrade? Apakah mendingan hold? So ya, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. Ya, tentu ada alasan khusus kenapa gue bikinin video yang proper seperti ini. Karena setelah iOS 16.4 ini, Apple bakal mulai shift untuk fokus ke update iOS 17. Yap, kita udah semakin dekat ke Apple Event WWDC yang akan diselenggarakan di bulan Juni. Karena di bulan tersebutlah Apple bakal memperkenalkan pertama kalinya iOS 17 mereka ya. Jadi ntar beta 1, beta 2, beta 3 tuh startnya di bulan Juni pada saat WWDC. Hingga nanti final versionnya, official versionnya akan dirilis barengan iPhone terbarunya mereka, flagship terbaru mereka di bulan September ya. Selalu seperti itu dari tahun ke tahunnya. Jadi nggak kerasa nih udah mau masuk bulan April, Mei, Juni. Jadi tinggal 2 bulan lagi untuk ke event WWDC-nya. Dan apakah iOS 16.4 ini akan menjadi iOS terakhir untuk iPhone 8 dan 8 Plus dan iPhone X gitu ya. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya di iOS 16 itu untuk minimum device requirement-nya adalah iPhone 8 ke atas, iPhone 7, 7 Plus, A10 Fusion chip itu tereliminasi ya. Jadi ya let's see, apakah tahun ini menjadi tahun terakhir juga untuk iPhone 8 series ataupun iPhone X series gitu ya. Jadi sekarang mari kita fokus ke updatean iOS 16.4-nya dulu. Ya, sekarang kita cek dulu untuk updateannya. Kita seperti biasa ya, masuk ke setting, general, lalu ke software update-nya. Nah, di sini kalau teman-teman belum update tentunya harusnya udah muncul sih ya, iOS 16.4. File size-nya ini di 1,97 GB, 2 GB kurang dikit gitu ya. Ini kita langsung aja download and install karena dia akan minta untuk requesting-nya dulu ya awal-awal. Nah, di sini ada use cellular data to download. Ini gua don't use aja karena gua akan menggunakan WiFi ya. Jadi seperti biasa di setiap video updatean iOS kita, gua harus memberikan disclaimer dulu, mengingatkan teman-teman demi kebaikan kalian juga. 1, jangan lupa backup data-data di iPhone kalian, karena jika terjadi sesuatu, at least kalian udah bisa ngamanin data-data kalian yang kita nggak tahu pentingnya. Tiap orang pasti beda-beda ya data di smartphone-nya. Itu 1. Yang kedua adalah jangan lupa pastikan baterai iPhone kalian itu di atas 50%, khususnya pada saat nanti updating firmware-nya. Sangat wajib sekali, 50% lebih baterainya atau sambil di charge juga nggak apa-apa. Yang ketiga sekaligus yang terakhir nih, gunakan connectivity yang stabil. Gua sarankan banget untuk menggunakan WiFi connectivity ya. Nggak harus ngebut-ngebut amat lah, update-nya juga cuma 2 GB, yang penting stabil aja. So, kalau dirasa 3 poin tadi sudah oke semua ya, kalian good to go. Silahkan langsung aja download ke iOS 16.4 dan gue juga udah mulai start di sini. Remainingnya di 25 menit ya, setengah jam aja untuk tadi di 1,9 GB. Ya oke lah. Jadi kita tunggu aja downloadnya sampai selesai. Oke, sudah berhasil terupdate ke iOS 16.4. Tadi gua take a break dulu ya. So, kita langsung aja cek ke settingnya sebentar. Oke, kita masuk ke setting, lalu ke general dan ke about-nya. Nah, di sini udah 16.4 untuk iOS versionnya. Kita lihat untuk kodenya di sini 20E24
7. Nih ada keterangannya juga. Dan sekarang gue akan jabarin ke kalian apa aja yang baru di iOS 16.4 ini. Check this out. Ya, pertama yang kalian temukan di iOS terbaru 16.4 adalah new emoji. Ada sekitar 21 emoji baru di iOS 16.4 ini. So far yang baru gua temukan tuh yang kayak gini-gini ya. Ada ekspresi baru, lalu ada gestur tangan baru, hewan juga nih, burung gereja sama ubur-ubur nih, ada ubur-ubur. Terus ya gini-gini lah ya, sayap, lalu sisir, lalu ada maracas, suling bambu. Terus untuk makanannya ada update untuk kacang panjang ini atau edamame ya, sama jahe ya. Jadi buat kalian yang selama ini mau ngasih emoji jahe dan tidak ada, nah baru nih di iOS 16.4 ini ada emoji jahe. Mau upgrade ke 16.4 biar ada emoji jahe. Dan ini masih belum semua, so far yang baru gue temuin yang ini, kalian silahkan explore sendiri untuk emoji di iOS 16.4. Selanjutnya ini adalah fitur yang menurut gue penting sekali dan akhirnya masuk ke iOS 16.4. Voice isolation untuk cellular calling. Jadi saat kita lagi telepon menggunakan cellular data kayak gini, kita bisa adjust untuk mic modenya nih. Ada yang standar, voice isolation, dan wide spectrumnya di sini. Ini gue coba tes telepon Satria. Nih udah jam 10:30 ya. Harusnya ini anak udah dicas ya. Nggak tidur dia dicas gitu kan. Gue mau jelasin aja di sini. Jadi kita bisa pilih di control center atas sini standard, voice isolation, sama wide spectrum. Kalau kita pilih voice isolation, dia akan seperti active noise cancelling ya. Mikrofon dari iPhone akan secara otomatis ngeblok untuk suara-suara di sekitar, suara-suara yang konstan ya, seperti suara keramaian, suara AC, bahkan suara mesin mobil pun bisa diblok, jadi suara kita benar-benar bisa dengan amat jelas. Sedangkan untuk wide spectrum ini kebalikannya dari voice isolation ya, jadi mikrofonnya akan mendeteksi suara apapun yang masuk, informasi suara apapun, mau yang terbesar atau yang di background akan dia tonjolkan semua. Ini cocoknya kalau misalnya gue lagi nonton konser Blackpink gitu ya, terus gue lagi nelpon Satria gitu kan dia suka banget tuh sama Lisa Blackpink ya kan, terus gue pakai wide spectrum, denger deh nih, nah jadinya suara-suara di background tuh bakalan lebih jelas dengan wide spectrum ini. Dan sebelumnya fitur voice isolation dan wide spectrum ini cuma available di FaceTime call dan FaceTime video dan juga third party application. Namun di iOS 16.4 ini akhirnya bisa juga untuk panggilan telepon seluler. Mantap. Berikutnya adalah notification website yang udah kita add ke home screen. Jadi sebagai contoh di sini, misalnya gue sering baca artikel dari 9to5Mac, gue bisa add ini ke home screen dengan pilih yang tombol share di sini. Lalu scroll ke paling bawah sini ada add to home screen. Lalu tinggal kita namain aja nih, misalnya 9to5Mac. Oke, dia akan muncul di home screen iPhone kita. Jadi ini semacam shortcut aja. Dia udah muncul kayak jadi aplikasi gitu. Jadi kita nggak usah akses ke Safari lalu masukin URL-nya. Kita tinggal tap yang ini, dia akan langsung load ke websitenya si 9to5Mac ini. Dan sekarang di 16.4 kita bisa enable notification dari bookmark yang udah kita add home screen dari website apapun. Jadi kalau misalnya 9to5Mac atau website-website lainnya, ini cuma contoh ya, ada postingan baru atau update baru, kita bisa dapetin notifikasinya layaknya seperti sebuah aplikasi gitu. Dan ini sangat amat penting sekali karena gue cukup banyak nge-add home screen gitu ya, khususnya untuk website-website yang emang nggak punya aplikasi, yang memang secara manually gue add ke home screen iPhone gue. Berikutnya ke foto galeri di iPhone kita. Untuk di iOS 16.4 ini, di paling bawah sini di bagian duplicate-nya, ya ini di fitur iOS sebelumnya ya, kita bisa ngedeteksi foto mana atau video mana yang emang terduplikasi gitu ya, yang emang sama, entah kita secara accident nge-save file yang sama gitu ya, dan ini dia udah bisa ngedetek gambar-gambar atau video-video yang sama. Nah di iOS 16.4 ini sudah lebih dilebarin lagi, jadi duplikatnya ini bisa ngebaca dari iCloud Photo Share atau iCloud Photo Library. Jadi buat teman-teman yang nge-backup foto-foto atau video-videonya ke iCloud, so di iOS 16.4 kalian nggak perlu khawatir lagi adanya duplikasi foto yang ada di foto galeri kalian dengan file yang ada di iCloud Library Share kalian. Berikutnya kalau misalnya kalian masuk ke setting, lalu ke bagian general, lalu ke bagian about, di sini ada coverage ya. Nah ini untuk status warranty Apple device kita atau garansi Apple device kita yang terdaftar dengan Apple ID kita gitu ya. Jadi ya ini akan sinkron sesuai Apple ID yang kita assign ke semua Apple produk kita. Jadi ini benar-benar ada keterangannya, batas warranty kita sampai tanggal berapa nih, Apple Watch Ultra gua sampai 19 Oktober 2023, hardware service tercover, chat and phone support tercover. Nah di sini ada opsi untuk download ke Apple Support untuk chat ke Apple Supportnya. Cuman masalahnya adalah ya kan, ini kalau misalnya kita chat ke Apple Support
support gitu ya. Misalnya yang menangani kita nih bule namanya Jack ya kan. Nah, si Jack ini bukan orang Perigi teman-teman, bukan orang Pamulang gitu ya, apalagi orang Balaraja gitu ya. Biasanya dia base-nya itu kalau nggak di Singapura di Hong Kong gitu. Gue sering lah beberapa kali kontekan dengan Apple Support untuk nanya-nanya seputar kendala. Nah, masalahnya buat teman-teman yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris gitu ya, atau tidak pernah atau tidak bisa sama sekali klaim iPhone-nya ke luar negeri, nggak ngerti caranya dan males banget lah mau klaim iPhone doang ke luar negeri. Dan seperti kita tahu di Indonesia ya, Apple Authorized Reseller di Indonesia ini untuk track record service-nya memang tidak seperti official Apple resminya ya. Gue udah pernah bahas ini juga di video gue sebelumnya. Gue juga pernah ceritain gue berbulan-bulan klaim ke Authorized Reseller di Indonesia karena dia ngepull dulu lalu dia berangkatnya tuh kayak per kloter gitu, nunggu barengan gitu. Sedangkan gue pernah coba klaim langsung ke Singapura dan itu 1 hari langsung beres, bahkan setengah hari juga pernah, itu pun nggak usah bawa dus iPhone-nya. Jadi ya sebenarnya waranti Apple ini sangat amat keren sekali dan sangat cepat sekali kalau misalnya ada Apple Store resmi di Indonesia. Harapan gue semoga Authorized Reseller di Indonesia punya kualitas service untuk Apple produk di Indonesia, nggak usah mendekati seperti Apple Store resmi lah, at least mencoba lebih baik untuk seperti Apple Store resmi gitu ya. Karena ya kalau misalnya memang selama ini masih seperti ini, ya udah urusan klaim garansi mendingan kita keluar duit sekalian jalan-jalan ke Singapura sekalian klaim gitu ya, atau nunggu Apple Store resminya di Indonesia yang kita nggak tahu itu kapan. Loh kok malah curhat? Next ya, kita langsung masuk ke Apple Music. Buat teman-teman yang menggunakan aplikasi Apple Music ya, kalau kita lihat di library-nya lalu ke playlist, bisa kita lihat playlistnya kayak semakin kecil, sebelumnya tuh agak-agak gede gitu ya. Dan ini gue suka karena ini memudahkan gue. Dan kalau misalnya kita nih di sini lagi mencari lagu siapa ya, misalnya ini deh Lark and Seal, kita stop. Oke, copyright ya kan. Nah, misalnya di sini kita add to playlist, misalnya kita masuk ke, gua ada nggak ya playlist Japan nih, Nippon, dan dia ada kayak pop up notification-nya di bawah kecil kayak gini. Beda ya, sebelumnya tuh kayak di tengah gini gede dan sangat-sangat butut sekali, sangat-sangat jadul sekali kayak zaman iPod gitu ya. Dan begitu pun juga kalau misalnya kita pengen play next lagu yang lain gitu ya, kita hold kayak gini lalu play next, dia untuk notification-nya di bawah sini kecil. Keren, jadi minimalis, gue suka deh ya kan. Lalu selebihnya untuk teman-teman yang udah update pakai iPadOS 16.4 ya, Apple juga nge-improve fitur untuk Apple Pencil hover effect-nya. Jadi buat teman-teman yang pakai iPad Pro dan sangat sering menggunakan Apple Pencil, gua sarankan untuk langsung upgrade ke iOS 16.4 biar experience kalian dengan Apple Pencil ke iPad kalian itu bisa semakin optimal di update iOS terbaru ini. Gua nggak bisa sebutin semuanya dalam video kali ini karena ya tentunya durasi ya. Di video ini gue cuma pengen nge-update ke 16.4 dan memberikan kesan-kesan gua untuk quick review-nya bagaimana performance di iPhone 14 Pro gua ini. Dan ya so far so good loh untuk performance-nya. Lalu untuk animation-nya ini bener-bener smooth. Gua so far belum ngerasain atau belum nemuin bug atau crash segala macem di iOS 16.4 ini. Lalu untuk baterai performance-nya so far kayaknya sih so good ya. Ini 65% jam 11 malam. Tadi gue baru mulai update itu kalau nggak salah sekitar jam 7 ya. Dan ya ini kayak cuma baru ngurang, I don't know, kayak baru 20 atau belasan persen di sini. Good sign. Dan ya gue harus butuh at least sehari 2 hari untuk cari tahu gimana performa baterai di iOS 16.4 ini. Buat teman-teman yang udah upgrade dari kemarin, silahkan komentar aja di bawah bagaimana performa baterai iPhone kalian. Apakah tambah irit atau tambah boros atau sama aja gitu ya? Ya silahkan komentar aja di bawah. Dan ya so far untuk performance di sini smooth banget, 120 Hz di iPhone 14 Pro ya kan. Ini fluid banget rasanya di sini. Dan ya buat teman-teman pengguna iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, 11, 12 dan seterusnya, khususnya buat yang masih ragu, gue kasih kalian green light karena udah gue tes sendiri di iPhone 14 Pro gue ini. So far so good. Dan tentunya ada perubahan dan update fitur-fitur terbaru yang bisa kita dapatkan cuma di iOS 16.4 ini. Ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. So far so good di iPhone 14 Pro gue. Ini iOS 16.4 running well banget. Begitupun juga untuk baterainya. Sejauh ini gue tidak melihat yang aneh-aneh ya. Tahu-tahu langsung turun 1% gitu ya. Ini performanya harusnya sih lebih baik lagi karena setiap update iOS yang dilakukan sama Apple itu nggak cuma bug fix sama security improvement juga,
seharusnya juga untuk improvement pada performance dari tiap device-nya, karena iOS semakin baru tentunya akan semakin sempurna. Dan ya sebenarnya masih banyak lagi perubahan fitur-fitur yang ada pada iOS 16.4, cuman ya di video ini gue cuma pengen bikin ringkasannya aja ke teman-teman dan quick review aja bagaimana performa iOS 16.4 di iPhone 14 Pro gue ini. Silahkan kalian yang mau nambahin fitur-fitur apa aja yang kalian baru notice nih di iOS 16.4 di kolom komentar di bawah, dan mungkin sekalian juga kalau misalnya kalian mau share bagaimana performanya dan bagaimana performa baterainya, dan sebutkan juga seri iPhone kalian di kolom komentar di bawah. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa terbantu dengan komentar-komentar kalian bagaimana performa iOS 16.4 di masing-masing device yang kalian gunakan. Dan thank you untuk itu buat yang udah berpartisipasi di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bisa menjadi video yang informatif buat teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari reviewnya dulu soal iOS 16.4, atau buat kalian yang baru mau update. Good luck, semoga update-nya berhasil tanpa drama-drama, dan semoga performa di iPhone kalian bisa jadi lebih optimal. And that's it untuk video kali ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Please like and share this video. Thank you guys for watching. Saya Indra. Until next time. Goodbye.